Saudara-saudara jemaat dalam pelayanan NGPMB, selamat pagi. Saudara-saudara seiman dalam Yesus Kristus di mana saja berada yang dapat mengikuti ibadah ini, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online ini, edisi yang ke-58 dari Noodgemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda. Goedemorgen gemeenteleden van de NGPMB, geliefde broeders en zusters in Jezus Christus, waar u ook bent, die deze online dienst kan volgen. Welkom in deze online dienst, de 58ste editie van de Noodgemeente Molukse Protestantse Kerk in Nederland. Marilah kami mulaikan ibadah ini, laten wij deze dienst beginnen. Pertolongan kami itulah di dalam nama Allah Bapa, yang menjadikan langit dan bumi, yang peliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-tangannya atas kami. Onze hulp is in de naam van God de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa menyertai saudara-saudara semua. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader zij met u allen. Amen. Nats pembukaan kita pada jam ibadah di pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes, Yohanes pasal 15 pada ayatnya yang kelima yang berbunyi, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Onze aanvangstekst is genomen uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 15, vers 5. Dat luidt: Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kami akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita di jam ini terambil dari kitab Injil Yohanes, Yohanes 15 pada ayatnya yang pertama hingga 8, dan itulah seturut dengan kalender gereja. Geliefden, onze schriftlezing op dit moment is genomen uit het Evangelie naar Johannes. Johannes hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 8. En dat is volgens de kerkenwerkagenda. Sebelum kami datang pada pembacaan Alkitab dan pemberitaannya, marilah kami berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Laten wij in gebed gaan voordat wij Gods woord gaan luisteren en het overdenken. Kami berdoa. Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan firman-Mu sebagai pelita dan terang pada setiap langkah dan jalan kehidupan kami, biarlah atas pimpinan Roh-Mu yang kudus Tuhan, Engkau mau memberikan kepada kami telinga yang mendengar dan keinginan hati yang tulus, agar kami dapat menemukan sukacita lewat firman-Mu, dan kami dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan tentang Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat hidup kami. Almachtige God, die ons uw woord hebt gegeven tot een lamp voor onze voet en een licht op onze pad, geef ons door uw geest een luisterend oor en een begering hart, opdat wij onze vreugde mogen vinden in uw woord
en mogen opwassen in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Amen. Yohanes 15 pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ik ben de wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen, zoals de rank, en verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat u maar wilt, en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Begitu jauh adalah pembacaan kita pada jam ini, saudara-saudara, dan yang disebut berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharakannya. Tot zover is onze schriftlezing. En zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Musim semi telah tiba. Matahari bersinar terang. Tumbuh-tumbuhan bertumbuh kembali. Semua orang bersuka dengan udara yang bagus. Bermacam-macam tanaman dan kembang bertumbuh dan berkembang. Kembang di halaman, kembang di taman, begitu indah. Sementara kami orang percaya menikmati keindahan alam ini,
sadarlah kami dan datanglah kami dalam suatu pengakuan betapa besar dan berkuasa Tuhan Pencipta. Ia menciptakan semuanya begitu baik dan indah, manusia dan alam semesta. Tuhan Yesus sendiri mengakui ciptaan Allah Bapanya, yaitu bunga-bunga di padang, pada waktu ia berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga-bunga ini." Betapa indahnya hidup ini dengan keindahan alam semesta. Tetapi Alkitab mengenal juga hal yang lain dengan keindahan alam semesta, yaitu keindahan kebun anggur. Kebun anggur adalah gambaran dari tanah, dari suatu bangsa yang subur, dari keadaan dunia sebagaimana yang Tuhan maksudkan. Tanah dengan kebagusan, suatu bangsa yang penuh dengan sukacita, di mana bagi semua orang yang dapat hidup di dalamnya. Untuk bangsa Israel, gambaran ini adalah satu gambaran yang terang. Tuhan adalah pokok anggur, sedangkan Israel adalah cabang-cabangnya, di mana Tuhan mengharapkan buah-buah yang baik. Tetapi sekarang Tuhan Yesus menambahkan sesuatu yang baru, di mana ia katakan, "Akulah pokok anggur yang benar." Memang bahwa pada pohon anggur itu ada tumbuh banyak pokok-pokok atau batang-batang cabang-cabang anggur. Tetapi Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Dalam kitab Injil Yohanes kita mendengar banyak perkataan-perkataan Tuhan Yesus mengenai dirinya sendiri. Misalnya Yesus berkata, "Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah gembala yang baik, akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Seakan-akan Yesus mau berkata kepada mereka, "Aku adalah aku." Hal ini mengingatkan kita kepada Tuhan Allah pada waktu ia memperkenalkan dirinya kepada Musa dalam belukar duri yang bernyala-nyala, di mana ia berkata, "Aku adalah aku." Dari segala perkataan Tuhan Yesus ini mengenai siapakah dia sebenarnya, seakan-akan Yohanes dalam kitab Injilnya mau bilang kepada kita, selaku orang-orang percaya, bahwa kepada siapa yang mau mengenal akan Allah Bapa, maka sudah selayaknya ia harus memanggil nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus itulah membuat kita mengenal siapakah Allah Bapa Pencipta. "Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah carang-carangnya." Pada pokok anggur bertumbuhlah cabang-cabang atau carang-carang itu. Bukan aku, tetapi kamu yang harus memberi buah. Pengurus kebun anggur itu, dialah yang mengurus, baik untuk pokok maupun untuk cabang dari pohon anggur itu. Dan ia mengharapkan buah yang banyak. Semua penggarap pohon anggur pasti bersetuju dengan apa yang dikatakan dalam bagian Alkitab ini. Semua usaha yang ia taruh pada kebun anggur tidak lain dengan harapan untuk menghasilkan buah yang baik, buah yang banyak. Sebab itu, ranting-ranting yang mati, ranting-ranting yang kering, yang tidak menghasilkan buah,
itu harus ditebang sehingga yang lain dapat bertumbuh dengan baik. Dengannya petani kebun anggur itu dapat memperoleh buah anggur yang sedap dan yang baik. Ini kedengarannya sangat masuk akal. Semua ranting yang melekat padaku yang tidak menghasilkan buah harus ditebang, dan semua yang menghasilkan buah dipangkasnya supaya dapat menghasilkan buah yang lebih banyak. Kedengarannya sangat keras. Seakan-akan orang-orang Kristen tidak ada lagi dalam hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus jikalau mereka membuat hal-hal yang tidak benar. Tetapi saudara-saudara, apa yang Yesus maksudkan dengan perkataannya ini? Kata dibuang, dibersihkan dapat Yesus maksudkan juga dengan disucikan. Dengannya Yesus maksudkan, kamu telah disucikan dengan firman yang aku sampaikan kepadamu. Orang Kristen telah disucikan dengan firman yang disampaikan oleh Tuhan. Firman yang membawa kehidupan, yang berisikan cinta kasih, di mana berulang-ulang kali Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi, sebagaimana Ia telah mengasihi kamu. Tinggal di dalam aku, maka aku akan tinggal di dalam kamu. Itulah janji Tuhan. Jikalau seseorang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, maka ia akan membuahkan buah-buah yang banyak, buah-buah pengasihan, buah-buah Roh Kudus. Tetapi di luar aku, di luar Yesus Kristus, kami tidak dapat berbuat banyak. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kamilah ranting-rantingnya. Jikalau kami tinggal dalam firman-Nya, jikalau kami mendengarnya dan hidup di dalamnya, maka Ia akan hidup di dalam kita, dan kita membuahkan buah yang banyak, buah yang baik. Sebab, bukankah demikian jemaat, bahwa jikalau kami sebagai ranting-ranting itu tidak melekat pada atau tetap bertumbuh pada pokok anggur itu, maka kami akan menjadi kering dan mati. Dengan tidak bertumbuh atau tidak tetap tinggal pada asal dari mana kita hidup, maka kita akan menjadi kering dan tidak berarti. Dengan tidak bersatu dengan pengasihan Tuhan dan sesama manusia, hidup kami seakan tidak menghasilkan buah, meskipun dari luar kami kelihatannya berhasil. Tetapi pertanyaan, bagaimana kami dapat terikat dengan cinta kasih Tuhan, dengan sumber kehidupan kita itu? Dan bagaimana kami dapat terikat dengan Yesus Kristus yang memperkenalkan cinta kasih Tuhan lewat kata dan perbuatan kepada kita? Barangkali tiap-tiap kita mempunyai jawaban sendiri-sendiri. Bagi yang seorang barangkali lewat persekutuan di gereja, dalam doa dan kata-kata pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi bagi yang lain barangkali dengan bersekutu dengan Tuhan sendiri pada bilik kamarnya dengan membaca Alkitab dan berdoa. Dan bagi yang lain lagi, persekutuannya dengan Kristus itu terlihat dalam mengagungkan ciptaannya, alam semesta ini. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah kita tetap membangun dan mengikatkan perhubungan hidup kita dengan Allah Bapa Pencipta lewat Yesus Kristus sumber kehidupan itu. Saudara-saudara, kalau kami menarik
steker dari stopkontak, maka lampu yang menyala itu pasti mati. Jikalau kami tidak pernah lagi membaca atau mendengar dari firman kebenaran Tuhan, maka firman itu tentu tidak akan hidup lagi dalam kehidupan kita. Jikalau kami tidak lagi hidup dari sebuah cinta kasih, maka hidup ini tidaklah bermakna dan pekerjaan kita kurang berhasil. Jikalau kita tidak lagi bersatu dalam satu perkumpulan dalam Kristus, maka kami akan merasa jauh daripada perkumpulan itu. Jikalau selaku ranting kami tidak lagi melekat pada pokok anggur itu, yaitu Yesus Kristus, maka kami akan merasa sendiri dan semakin tidak menghasilkan buah-buah pengasihan. Saudara-saudara, kami dipanggil untuk tetap tinggal melekat pada pokok anggur yang benar itu, yaitu Yesus Kristus, tetapi juga dalam persekutuan seorang akan yang lain. Demikianlah kami bersama akan menghasilkan buah yang banyak, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan itulah buah-buah Roh Kudus. Geliefden in Jezus Christus, het is lente. De zon schijnt en alles staat in bloei. Iedereen is blij met het mooie weer en vooral met de natuur. Alle soorten bloemen en planten groeien en bloeien. Bloemen in de tuin, bloemen op het veld. Het is prachtig. Terwijl wij gelovigen van deze mooie natuur mogen genieten, komen wij tot het besef hoe groot en machtig God de Schepper is. Hij maakt alles mooi, ons mensen en de hele natuur. Jezus zelf heeft de schepping van God bewonderd, de bloemen op de velden, toen hij tegen zijn discipelen zei: maar ik zeg u, zelfs koning Salomo was in zijn statiegewaad niet zo mooi gekleed als een van deze bloemen. Wat kan het leven toch prachtig zijn met zo'n mooie natuur. Maar de Bijbel kent nog een ander beeld met een mooie natuur. Namelijk het beeld van een wijngaard. De wijngaard is een beeld van een goede aarde, van de wereld zoals door God bedoeld. Een land van vrolijkheid en vreugde, waarin het goed verblijven is voor allen die daar leven. Voor de Israëlieten is dit een beeld, een bekend beeld. God is de wijnbouwer en Israël is de wijngaard, waarvan God goede vrucht verwacht. Maar nu voegt Jezus aan dit beeld van de wijnbouwer en de wijngaard nog iets nieuws. Ik ben de ware wijnstok, zegt hij. Er staat weliswaar veel wijnstokken in de wijngaard, maar Jezus zegt: ik ben de ware wijnstok. In het evangelie van Johannes horen wij nog meer uitspraak van Jezus over zichzelf. Hij zegt bijvoorbeeld: ik ben het brood des levens.
Ik ben het licht der wereld. Ik ben de goede herder. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus wil als het ware tegen de mensen zeggen dat ik ben die ik ben. Dit herinnert ons aan God toen hij zich aan Mozes geopenbaard vanuit de brandende braamstruik, waar God zei, ik ben die ik ben. Door al de woorden van Jezus over wie hij is, wil Johannes als het ware in zijn evangelie tot de gelovigen zeggen, voor wie God de Vader wil kennen, is het voortaan de naam van Jezus aan te roepen. Jezus is het die ons God de Vader heeft doen kennen. Ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken. Aan de wijnstok groeien de takken, groeien de ranken. Niet ik, maar jullie moeten dus de vrucht dragen. De wijnbouwer zorgt zowel voor de wijnstok als voor de ranken. En de wijnbouwer verwachten dat de ranken aan de wijnstok goede vruchten dragen. Elke wijnbouwer zal dat beamen. Alle zorg die hij besteedt aan de wijnstruiken, doet hij in de hoop en verwachting van veel vruchten. En daarom moeten de dode en losse ranken die geen vrucht dragen, worden weggesnoeid, zodat de overblijvende ranken ruimte krijgen. Zo krijgen de wijnbouwers de lekkerste druiven en dus de beste wijn. Dit klinkt wel logisch. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Dat klinkt hard, alsof christenen direct worden afgerekend op hun gebrek aan goede daden. Maar wat bedoelt Jezus met deze zin? Het woord snoeien kan ook reinigen worden bedoeld. En daarvan zegt Jezus, jullie zijn al gesnoeid en gereinigd door de woorden die ik tot jullie gesproken heb. Wij zijn dus gereinigd, gesnoeid door alle woorden die Jezus gesproken heeft. De woorden van leven, de woorden van liefde, waarmee Jezus ons steeds opnieuw oproept om elkaar lief te hebben, zoals Hij ons heeft lief gehad. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie, belooft Jezus ons. Als iemand in mij blijft en ik in hem of haar, zal hij of zij veel vruchten dragen. Vruchten van liefde, vruchten van geest. Maar zonder mij, zonder Jezus, kunnen wij niets doen. Jezus is de ware wijnstok en wij gelovigen zijn de ranken. Wanneer wij in Jezus woorden blijven, wanneer wij echt ernaar luisteren en ernaar leven, dan zal Hij in ons blijven en zullen wij vruchten dragen. Want het is toch ook zo, geliefden, dat wanneer wij als ranken niet verbonden blijven met de wijnstok, wij inderdaad uitdrogen en verdorren.
Zonder verbonden te blijven met de bron van waaruit wij leven, komen wij als mens toch droog te staan. Zonder verbonden met de liefde van God en de liefde van de mensen om ons heen, gaan wij ons leven steeds meer ervaren als vruchteloos, hoe succes wij aan het buitenkant lijkt ook te hebben. Maar de vraag is, hoe blijven wij verbonden met Gods liefde, met de bron van waaruit wij leven? Hoe blijven wij verbonden met Jezus, die ons Gods liefde in woord en daad heeft doen kennen? Misschien heeft ieder van ons zijn of haar eigen antwoord. Voor de ene is misschien door te blijven bidden en zingen samen met Gods gemeente in de kerk en weer steeds opnieuw te luisteren naar Gods woord. En voor de andere zal de verbondenheid misschien vooral ervaren in de binnenkamer, door zelf uit de Bijbel te lezen of in persoonlijk gebed. En of tijdens het genieten van Gods scheppingsweken in de natuur. Maar het belangrijkste voor ons is dat wij ons de moeite geven om verbonden te blijven met de bron van waaruit wij leven, namelijk God, de Heer in zijn Zoon, Jezus Christus. Geliefden, wanneer wij de stekker uit stopcontact trekken, zal ons lampje niet meer branden. Wanneer wij nooit meer luisteren of lezen naar Gods woord, dan zullen die woorden echt niet meer in ons leven. Wanneer wij niet meer leven en werken vanuit de liefde, dan heeft ons leven niet veel betekenis en ons werken een dorplicht. Wanneer wij nooit meer aanwezig zijn bij de samenkomsten van de gemeente van de Heer, zullen wij ons steeds minder deel voelen voor Gods werk. Wanneer wij als ranken niet meer verbonden blijven met de wijnstok, namelijk Jezus Christus, worden wij eenzaam en steeds minder vruchten van liefde dragen. De ranken slingeren vaak in en door elkaar heen. Soms is amper duidelijk te zien van welke rank een tros is. We worden vandaag opgeroepen om verbonden te blijven met Jezus en met elkaar. Dan zullen wij samen veel vruchten dragen. Vruchten van liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ofwel de vruchten van de Heilige Geest. Amen. Kami akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kami berdoa. Laten wij in gebed gaan. Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, Engkau yang kami panggil Bapa melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, kepadamu kami datang, kami berterima kasihkan Engkau Tuhan, untuk cinta kasih dan perlindungan-Mu, berkat dan anugerah-Mu yang kami terima di minggu yang telah berlalu. Terima kasih Bapa bahwa kami selaku orang percaya boleh bertemu lewat ibadah online ini dan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu yang kudus.
Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap berada dalam persekutuan dengan Kristus, sebab Tuhan Yesus mau tetap berhubungan dengan kami. Sebab itu berikanlah kami kekuatan dalam roh-Mu, Tuhan, supaya kami dapat kuat berdiri atas iman kami. Berikanlah juga kepada kami jiwa yang kuat, iman yang teguh, supaya kami dapat berjalan dalam terang kasih-Mu, dan supaya kami sebagai ranting-ranting dapat bertumbuh pada pokok anggur yang benar itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa kepada semua orang yang memerlukan pertolongan-Mu, mereka yang sendiri, mereka yang sakit, mereka yang memerlukan uluran tangan sesama. Tuhan mau ada dengan mereka dan berkatilah mereka. Tetapi juga dengan mereka yang berada di dalam sukacita hidup, sertailah mereka kiranya. Bapa, masuklah minggu baru dan bulan yang baru ini bersama dengan kami. Kami dan semua orang yang kami kasihi jauh dan dekat. Lindungilah kami, taruhlah hidup kami ini dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih sayang itu, supaya kami tetap terpelihara dan selamat, karena Engkaulah perlindungan kami. Lindungilah gereja-Mu, Notre Gemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda, anggota-anggota jemaat, badan majelis jemaat, pendeta-pendeta dan pendeta-pendeta pembantu, dan anggota jemaat semua. Juga kedua saudara kami, Bung Paul dan Bung Rob, yang dengan setia mengerjakan pekerjaan mereka untuk sukseskan ibadah online ini. Berkatilah kami semua, Tuhan. Tetapi juga gereja-gereja Maluku di sini dan di tanah air kami, malahan gereja-Mu di seluruh dunia. Ya Bapa, inilah doa kami. Doa ini kami doakan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Almachtige, barmhartige God, U die wij Vader noemen door uw geliefde Zoon Jezus Christus onze Heer. Wij komen tot u, Vader, wij willen u bedanken voor al uw liefde en zorg, zegen en genade, die wij de afgelopen week mogen ontvangen. Dank u wel, Vader, dat wij als gelovigen elkaar mogen ontmoeten via deze online dienst en u te mogen loven en prijzen en dat wij uw woord mogen luisteren. Het woord dat ons leert om steeds te leven in de verbondenheid met Christus, want Jezus wil met ons verbonden blijven. Geeft ons daarom kracht, de kracht van de Heilige Geest, zodat wij sterk op ons geloof mogen staan. Geef ons ook de innerlijke kracht, Heere, zodat wij steeds in het licht van uw liefde mogen bewandelen en zodat wij als ranken kunnen blijven groeien en bloeien in de ware wijnstok, namelijk onze Heer Jezus Christus. Wij bidden voor alle mensen die uw hulp nodig hebben, voor de eenzamen, de zieken, voor hen die grote zorgen hebben. Wilt u hen helpen en zegenen, maar ook voor de mensen die blij zijn, die geluk hebben, die de vreugde mogen ontvangen. Wilt u ook met hen zijn. Vader, wilt u met ons zijn in deze nieuwe week, deze nieuwe maand, wij en iedereen die wij lief hebben. Beschermt ons, leg ons leven in uw liefdevolle handen, o Heere, zodat wij veilig en behouden worden, want u bent onze schuilplaats. Wilt u met uw kerk zijn, de Noodgemeente Molukse Protestantse Kerk in Nederland, alle organisaties, kerkenraden, predikanten, hulppredikanten en gemeenteleden. Ook onze twee broeders, Bung Paul en Bung Rob, die trouw hun werk doen, opdat de online dienst binnen de NGPMB uitgevoerd kunnen worden. Zegen ons allemaal, maar ook alle Molukse kerken hier in Nederland
in onze vaderland en alle kerken hier op aarde. Vader, dit is ons gebed. Dit gebed bidden wij u in de naam van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die ons dit gebed geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Saudara-saudara yang kekasih, kami akan segera mengakhiri ibadah ini. Karena itu arahkanlah hati dan kehidupan saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Geliefden, deze dienst komt ten einde. Richt daarom uw hart en gedachten tot God en ontvang de zegen des Heeren. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zijn genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Beta ucapkan saudara-saudara sekalian punya selamat hari Minggu dan sampai bertemu kembali. Ik wens u allen een fijne en gezegende zondag toe en tot weerzien. Dank u wel. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya Engkau bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan